bapaknya itu jualnya, tapi ingin anak itu berhasil. Dia cerita kepada anaknya, kakekmu dulu, kalau dilihat jualannya apa. Kamu jangan lihat ibumu yang sekarang ini, kamu lihat pada zaman itu, kakekmu. Nah, itu jadi cerita. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi dengan kita ini bisa mendapatkan jalan keluar, keberhasilan. Nah, nanti akan muncul di mana Allah jadikan anak cucunya Nuh itu orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi semuanya dengar ya. Oh kemarin bapaknya meninggal, terus anaknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, cucunya meninggal. Kan habis itu. Orang mesake lho ngono lho. Saya tuh ya memperhatikan ya Allah, ini perang tenanan nih. Nah, di saat perang tenanan gini ini kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang. Itu yang namanya setan-setan kepala hitam itu berseliweran, terutama di media-media sosial. Di media sosial itu kejem tenan. Kemarin kan kita sudah bahas itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa keluar, membawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya sehat itu kan. Nah, hingga di saat kita bisa keluar dari persoalan-persoalan itu, anak-anaknya itu bisa ngomong nantinya. Makanya dikasih katakan ayat 78. Allah abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Di saat orang itu sudah berhasil membawa keberhasilan. Nah, di sini anak-anak cucunya bisa mengatakan dulu, kayak ada cerita orang yang susah, dia bisa merecovery kehidupannya, anaknya bisa cerita pada cucunya dulu kakekmu ini. Nah, bayangin kakekmu itu hanya jual mie godok, mie goreng, tapi bisa menyekolahkan ibumu ini lulus kedokteran. Iki ono iki. Nah, saya jenengan percaya, iki ono keluarga besar dhewe wong Jakarta. Ya bisa keluar hingga sekarang mengambil kebidanan. Jadi apa kandungan spesialis kandungan. Itu bapaknya itu jual mie. Tapi ingin anak itu berhasil. Dia cerita kepada anaknya, kakekmu dulu, kalau dilihat jualannya apa. Kamu jangan lihat ibumu yang sekarang ini, kamu lihat pada zaman itu, kakekmu. Nah, itu jadi cerita. Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, kami abadikan untuk Nuh pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah ini, jadi dia punya catatan-catatan tersendiri. Orang tuanya, anak-anaknya punya catatan tersendiri. Nah ini, alhamdulillah. Atau juga kalau sebenarnya saya lihat dulu pembimbing saya atau yai saya itu dia mengerti tentang begini itu saya bilang, iya ya, dulu itu yai begini, yai gue ngertinan, yai gue wah, jadi iya ya. Nah ini jadi apa namanya pengingat. Di saat suatu juga pergi sama yai juga. Dia bilang, sholat sih. Padahal yai saya itu enggak pernah kalau pergi itu berhenti, kalau berablas terus itu. Ini enggak suruh berhenti, berhenti. Saya bilang, tuh, kenapa kok enggak berhenti? Wis toh, sholat dua. Nah, beliau sholat dua, semua sholat dua. Ternyata apa? Setelah lewat, bareng itu apa namanya antara Brebes Cirebon itu banjir. Jadi bar saka Gunung Jati itu banjir. Terus kita mikir, ya
Si Bahwa ngerti-ngertinan ya. Karena dia punya penglihatan yang bersih itu loh. Nah ini, lah kita kan orang-orang kotor nggak bisa lihat apa-apa. Nah, jadi lucu-lucu gitu. Saya kalau bilang hal-hal yang seperti itu buat saya dulu gini, iya ya hebat ya. Ya itu hebat. Sebenarnya biasa-biasa saja kok. Kalau mungkin kalau panjenengan dulu belum masih SD SMP lihat orang lulus, orang tetangganya lulus sarjana, wah aku pengen. Setelah Anda lewat SMA lulus sarjana, wes biasa-biasa wae. Biasa-biasa wae. Jadi kalau ditanya sama orang-orang gitu tuh, kok saged ngoten niku wah ora ngerti. Nah, ini saged ngoten ya biasa-biasa wae. Wong-wong iso ngono ki ya biasa-biasa wae. Jadi orang mendapatkan kelebihan itu bukan hal-hal yang spektakuler, itu tidak, itu karena semua karena Allah. Tidak ada yang dia tahu, itu tidak ada. Alhamdulillah. Hingga apa? Di saat kita tuh membawa keluarga kita dari persoalan-persoalan, dari bencana-bencana satu kehidupan ini, hingga orang itu terangkat derajatnya. Diberikan apa? Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh dan di seluruh alam. Nah, orang ini itu diberikan kenikmatan. Yang tadinya dia susah, yang tadinya dia sakit, dia bisa keluar dari penyakitnya. Itu hidupnya itu mulai mapan, anak-anaknya juga baik, semua sayang sama orang tuanya, menantu-mantunya sayang, cucu-cucunya sayang semuanya. Nah, ini suatu kenikmatan. Jadi satu kenikmatan itu di saat kita melihat seseorang, saya bilang ini, kamu termasuk orang yang mendapatkan nikmatnya Allah. Dia bilang, loh kok sakit ngoten pripun Pak? Kok bisa gitu, kenapa Pak? Saya bilang, mungkin secara harta kamu nggak dapat. Tapi anak-anakmu itu baik loh sama kamu, sayang semua loh sama kamu. Anak-anakmu sayang sama kamu, cucumu juga sayang sama kamu. Nah, itu suatu harta yang tidak ternilai. Coba deh nanti kamu lihat. Nanti kamu lihat anak-anakmu itu pada berhasil. Itu ada kenikmatan tersendiri. Dan saya ingin anak moyang ini itu yang ini akan jadi orang, jadi dia akan membawa mengharumkan nama keluarga. Nah ini nanti saya bilang, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kenapa? Nah, jawabannya di ayat 80. Nah ini, sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah sekarang kita lihat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya persoalan-persoalan berat, dia bisa terrecovery, dia bisa dapat jalan keluar. Apa sih yang dia lakukan? Perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi di saat kita punya masalah yang pelik gitu kan, sedekah sing wakeh, salat sing kenceng gitu kan, ngarep ki meh mati, wah berbuat baik. Ini alhamdulillah. Kenapa? Nah, dia berbuat baik karena ayat yang selanjutnya 8 mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita lihat ini solusi. Alhamdulillah. Nah, di sini diberikan keselamatan jalan keluar. Ora pena.